Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kawan-kawan, kembali lagi bersama gua M Rizky Muajadi di channel MR Muajadi. Bagi kawan-kawan yang menonton video ini, gue doain mudah-mudahan kawan-kawan semuanya disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan segala urusannya dan diberkahkan segala rezekinya. Nah, kawan-kawan, karena ada beberapa orang yang request untuk dilanjutkan lagi cerita mistis atau kisah mistis pohon gayam ini, maka malam ini gue akan melanjutkan kisah mistis dari pohon gayam tersebut. Nah, kalau misalnya teman-teman belum tahu cerita part satunya, silakan teman-teman nonton di part satunya. Nih yang ini nih. Nah, di cerita sebelumnya itu Ranggi punya tante, dan tante itu punya rumah yang angker, yang dihuni oleh sosok kuntilanak dan pocong. Dan itu luar biasa teman-teman, sampai tantenya itu nggak betah di rumah tersebut, sampai rumahnya itu dikontrakin. Dan ketika rumahnya itu disewa, nggak lama kemudian keluarga tersebut berpisah alias bercerai ya. Karena ya ada sejarahnya, nanti teman-teman lebih lengkapnya lihat aja lah di part 1. Nah, karena itu gue akan mencoba untuk melanjutkan kisah dari Maya Indah KS ini di kisah mistis pohon gayam jilid 2. Sebelum gue lanjut cerita ini, bagi kawan-kawan yang belum like, comment, and subscribe, silahkan subscribe dulu channel ini biar gue semakin semangat buat video-video selanjutnya. Oke teman-teman, langsung aja kita simak cerita penunggu pohon gayam ini di Kismis. Kisah mistis. Saya yakin yang mengganggu suaminya adalah sosok penunggu pohon gayam itu. Karena suaminya ini sering ketakutan dan selalu bilang melihat sosok seram. Pagi itu suaminya teriak dan mengambil laci dari kayu jati dan hampir dipukul ke kepalanya. Suami Nyai teriak-teriak kepanasan. Saya dan Nyai berusaha mengambil laci sambil dibacakan doa. Entah apa yang dipikirkan saya waktu itu, tiba-tiba saya merasakan merinding yang luar biasa dan menebak bahwa itu hari terakhir suaminya. Jadi si Ranggi ini ketika mencegah suaminya Nyai ini untuk memukulkan laci ke kepalanya, dia udah punya firasat kayaknya ini hari terakhir suaminya nih. Entah kenapa gitu dia punya feeling kayak gitu. Kita lanjut lagi. Aku lihat wajahnya sangat pucat. Dan benar saja, setelah asar tiba-tiba suaminya yang minta dipakaikan baju koko yang bagus dan bersih. Setelah mandi suaminya menghembuskan nafas terakhirnya. Gak ada satupun yang mau menginap di rumah Nyai setelah kepergian suaminya. Saya dan sepupu saya, ya kita sebut saja Melati, yang enggak tega meninggalkan Nyai, akhirnya saya membujuk ayah saya untuk sementara saya temani Nyai. Ayah saya setuju karena mengingat jasanya Nyai yang pernah menjadi ibu kedua untuk ayah saya. Karena ayahnya Ranggi ini punya ibu dan Nyai ini kakaknya ibunya ayahnya Ranggi. Malam itu Nyai meminta saya untuk tidur di kamarnya dan melarang saya untuk begadang pada malam itu. Nyai menyuruh saya istirahat karena selama suaminya sakit, saya nggak pernah tidur malam. Saya masuk ke kamar rasanya pengap banget. Jam 12 malam, rasanya tuh aneh. Saya coba pejamkan mata. Saya peluk guling yang ada di depan saya. Tapi hidung saya mencium bau aneh. Pas saya buka mata,
Ternyata yang saya peluk itu pocong. Jantung saya kayak mau copot. Meski ini bukan pertama kali saya lihat pocong, tapi saat itu tubuh saya gemetar hebat. Saya langsung balik badan ke arah tembok. Ingin teriak rasanya. Tapi saya sadar kalau saya teriak takutnya Melati dan Nyai jadi ketakutan. Akhirnya malam itu saya begadang sambil memejamkan mata. Duh, merinding gue nih. Saya cerita kejadian semalam kepada Mang Jan. Alih-alih ditanggapi yang serius, tapi malah diketawain oleh Mang Jan. Katanya, makhluk itu sebenarnya tidak akan melukai kamu, tapi hanya ingin menampakkan. Gitu kata Mang Jan. Mang Jan justru mengingatkan saya akan menghadapi ujian yang lebih berat di rumah itu. Dan Mang Jan berpesan, apa yang kamu lihat tidak perlu diceritakan kepada orang yang tidak paham. Sebab tidak semua bisa percaya apa yang kamu lihat. Gitu kata Mang Jan. Dan dalam beberapa minggu, Mang Jan meninggal dunia. Singkat cerita, Mbah Putri, yaitu nenekku, adiknya Nyai, datang ke rumah Nyai dan meminta Nyai menerimanya untuk tinggal di rumah itu. Awalnya Nyai menolak dengan alasan gak enak sama anak-anaknya Mbah Putri, ya termasuk ayah saya. Tapi saya berusaha membujuk Nyai supaya mau menerima nenek saya, Mbah Putri ini. Karena Mbah Putri tidak betah tinggal di rumah anak-anaknya. Saya membujuk Nyai supaya nantinya Nyai ada temennya dan saya bisa pulang ke rumah karena ya kuliah mulai aktif. Akhirnya Nyai setuju, tapi lagi-lagi setelah Mbah Putri tinggal di rumahnya, Mbah Putri mulai sakit-sakitan. Selama 40 hari Mbah Putri sakit dan saya setia menemaninya sambil membantu jualannya. Karena sudah terlalu lama saya tidak pulang, hari itu menjelang maghrib saya pamit mau bertemu orang tua di rumah. Rumah orang tuaku masih satu kota. Hanya naik beca perjalanan 20 menit. Sebelum pulang, aku sholat maghrib dulu. Tiba-tiba Mbah Putri teriak minta dibukakan pintu. Buka pintunya, ada tamu. Karena saya sudah pakai mukena, akhirnya saya suruh Melati. Saat Melati membuka pintu, ternyata tidak ada siapa-siapa. Melati menyampaikan ke Mbah Putri bahwa di luar gak ada orang. Tapi Mbah Putri ngotot bahwa ada orang yang datang memberi salam. Melati dan Mbah Putri berdebat. Karena sampai 3 kali Melati disuruh buka pintu, tapi tetap ketika dibukain pintu gak ada orang. Melati mengira ya Mbah Putri mengada-ngada. Selesai sholat, saya hampiri Mbah Putri. Mbah Putri terlihat sedih dan dia curhat. Mbah gak bohong. Tadi ada yang tinggi besar datang mengucapkan salam. Orangnya sangat tinggi. Tapi aku berpikir keras. Mbah Putri gak mungkin bohong. Tapi aku bingung. Pintu kan ketutup. Dari mana Mbah Putri tahu kalau orangnya sangat tinggi besar? Padahal pintu itu ya sama sekali gak dibuka. Di situ aku langsung merinding. Kemudian Mbah Putri teriak lagi. Itu dia datang lagi. Dia mengucap salam. Buka pintunya, buka. Aduh cok, gue merinding ini. Kita lanjut. Kaki saya gemetar. Saya melangkah perlahan dengan pikiran yang tidak-tidak. Saya buka pintu, tapi gak ada siapa-siapa. Meski tidak ada siapapun, lalu saya jawab, "Waalaikumsalam." Sambil saya melirik ke arah Mbah Putri. Dan Mbah Putri sudah tertidur lelap. Malam itu saya tetap pulang ke rumah dan bertemu ayah saya. Saya meminta ayah
supaya ayah datang malam itu juga untuk menengok ibunya, yaitu Mbah Putri. Tapi karena ayah saya baru pulang kerja, ayah saya janji akan datang keesokan harinya. Esok paginya saya kembali ke rumah Nyai. Melati sedikit marah pada saya karena dia berpikir saya lebih percaya pada Mbah Putri ketika malam itu. Melati yang biasanya menemani saya begadang, malam itu memilih meninggalkan saya di ruang tamu. Karena di tradisi kami dari dulu, jika ada keluarga yang sakit parah, maka harus ada yang menjaga dan tidak tidur di malam kelahirannya. Akhirnya saya begadang. Tapi tiba-tiba adik saya yang laki-laki datang bersama temannya. Ya, temannya ini masih tetangga. Katanya ingin menemani begadang. Saya pikir benar mereka mau begadang. Ternyata baru 2 jam dia sampai ngobrol-ngobrol dan mereka tidur. Saat itu saya duduk di teras. Saya buka pintu sedikit agar saya bisa melihat Mbah Putri dari sela pintu. Saya mendengar suara ngorok yang sangat keras. Saya pikir itu suara teman adik saya yang sedang tidur sambil ngorok. Tapi ternyata... Nah teman-teman, kira-kira suara apa sih yang Ranggi denger ini? Kita lanjut ceritanya di part selanjutnya. Itu teman-teman kisah part 2 dari kisah mistis penunggu pohon gayam. Kalau kawan-kawan pengen gue melanjutkan cerita ini, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti insya Allah akan gue bawakan di part selanjutnya. Kawan-kawan, sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. And see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.